Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Rizky Safaras dari kelas 2C dengan NPM 243310 Baiklah, di sini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Rizky Safaras dengan NPM 243310 dari kelas 2C Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu tugas sistem ilmu hayat dengan dosen pengampu Dr. Prima Wahyu Titisari, SSI, MSI, dan Dr. Elvis, MSI. Baiklah, kita mulai saja. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Inovasi Bio-Inspired dalam alat pelindung yang terinspirasi dari cangkang kura-kura. Saya terinspirasi kura-kura ini dengan desain bio-inspiratif atau bio-inspired design, merupakan pendekatan multidisipliner dalam rekayasa yang meniru prinsip biologis dari sistem hayati untuk mengembangkan solusi teknologi inovatif. Dalam konteks pelindung, pendekatan ini bertujuan untuk merekayasa strukturan material yang memiliki efisiensi tinggi dalam menyerap energi, mengurangi dampak mekanis, serta memberikan kenyamanan ergonomis bagi pengguna. Secara historis, alam telah menjadi laboratorium evolusi selama jutaan tahun, menghasilkan struktur-struktur biologis yang optimal dalam hal kekuatan, fleksibilitas, dan efisiensi energi. Oleh karena itu, mengadopsi prinsip-prinsip biologi dalam desain alat pelindung memberikan potensi signifikan dalam meningkatkan performa serta efektivitas sistem perlindungan konvensional. Inovasi alat pelindung berbasis bioinspirasi merupakan salah satu frontier dalam teknologi rekayasa modern. Dengan mengadopsi mekanisme pertahanan dari sistem biologis, pengembangan alat pelindung tidak hanya meningkatkan efektivitas proteksi, tetapi juga menghadirkan desain yang ergonomis dan efisien secara struktural. Oleh karena itu, penelitian dalam bidang ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan interdisipliner yang mencakup biologi, teknik, dan sains material. Selanjutnya, fungsi cangkang kura-kura dalam pengembangan alat pelindung berbasis bioinspirasi. Cangkang kura-kura merupakan salah satu struktur biologis yang secara evolusioner telah berkembang untuk memberikan perlindungan optimal terhadap berbagai ancaman teknis eksternal. Adapun fungsi-fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan struktural terhadap beban dan gaya eksternal. Fungsi utama cangkang kura-kura dalam konteks biologis adalah sebagai pelindung terhadap tekanan fisik, benturan, dan gigitan predator. Dalam konteks bioinspirasi, fungsi ini direplikasi dalam pembuatan alat pelindung seperti helm, rompi balistik, dan pelindung tubuh lainnya. Yang kedua, struktur komposit berlapis atau layered composite struktur. Cangkang kura-kura terdiri dari dua komponen utama, yaitu lapisan luar yang keras atau scud yang tersusun atas keratin, dan lapisan dalam yang terdiri dari jaringan tulang spongiosa dan tulang kortikal. Kombinasi ini membentuk sistem komposit alami yang memiliki tahanan tinggi terhadap fraktur dan penetrasi. Yang ketiga, efisiensi morfologis, desain melengkung dan aerodinamis. Morfologi cangkang kura-kura yang melengkung tidak hanya memberikan keuntungan dalam hal distribusi tegangan, tetapi meningkatkan aspek aerodinamis dan ergonomis. Yang keempat, integrasi struktural dengan sistem rangka. Cangkang kura-kura secara anatomis merupakan bagian dari kerangka skeleton hewan tersebut, terdiri dari penyatuan antara tulang punggung atau vertebra, tulang rusuk, dan tulang-tulang lainnya yang membentuk karapas dan plastron. Kita masuk ke cara kerja alatnya. Yang pertama yaitu
penyebaran energi benturan atau impact energy dispersion. Saat alat pelindung menerima benturan atau tekanan eksternal, misalnya dari proyektil, benda tumpul, atau tabrakan, gaya tersebut tidak diserap langsung oleh satu titik, melainkan disalurkan secara melalui struktur lengkung alat, mirip seperti kubah cangkang kura-kura. Bentuknya melengkung atau curve shell geometry, menyebarkan tegangan ke seluruh permukaan secara merata. Ada juga ini mencegah konsentrasi tekanan yang bisa menyebabkan retakan lokal atau kegagalan material. Yang kedua, absorpsi energi oleh material berlapis atau layered material absorption. Setelah gaya tersebar, material komposit yang terdiri dari lapisan keras dan lunak akan bekerja sama. Lapisan luar keras terbuat dari polikarbonat, Kevlar atau serat karbon, berfungsi untuk menahan penetrasi dan menyerap energi awal benturan. Lapisan elastis, biasanya foam khusus atau struktur polimer sel tertutup, berfungsi untuk meredam getaran dan deformasi, seperti spons menyerap tekanan. Yang ketiga, penguncian struktural antar modul. Pada desain lanjut, permukaan dapat dibagi menjadi modul atau panel-panel kecil dengan sambungan antar panel berbentuk zigzag atau berpola, mirip dengan sambungan sutur antara tulang cangkang kura-kura. Pola ini menghambat propagasi retakan, memungkinkan deformasi mikro yang menyerap energi tanpa menghancurkan keseluruhan alat, memberikan fleksibilitas terbatas namun tetap menjaga kekakuan struktural. Yang keempat atau yang terakhir, stabilitas anatomi dan kenyamanan ergonomis. Struktural, alat biasanya dirancang mengikuti kontur tubuh manusia seperti halnya cangkang kura-kura menyatu dengan kerangkanya. Hal ini menciptakan alat pelindung ergonomis yang tidak mengganggu gerak, serta meningkatkan kenyamanan dan efektivitas pengguna jangka panjang. Jadi kesimpulannya, cara kerja bioinspirasi yang terinspirasi dari cangkang kura-kura ini adalah memanfaatkan geometri adaptif, struktur berlapis, dan desain modular interlocking yang menciptakan sistem pertahanan pasif efektif. Pendekatan ini mengurangi risiko cedera, meningkatkan kenyamanan pengguna, serta meningkatkan ketahanan terhadap mekanis tinggi. Menjadikannya sangat relevan dalam pengembangan helm militer, rompi anti peluru, pelindung atletik, dan exoskeleton industri. Jenis material yang kita gunakan pada bioinspirasi yang terinspirasi dari cangkang kura-kura, yang pertama ada Kevlar atau aramid fiber. Klasifikasinya serat sintetis aromatik polyamida atau aramid yang berfungsi komponen utama lapisan luar pelindung terhadap penetrasi dan impak tinggi. Kevlar merupakan material komposit polimer berstruktur rantai panjang dengan ikatan antar molekul yang sangat kuat melalui gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Dikenal memiliki modulus elastisitas tinggi, yaitu 70-120 GPa, dan toughness spesifik yang luar biasa. Kevlar banyak digunakan dalam rompi anti peluru, helm militer, dan pelindung balistik. Dalam konteks bioinspirasi, Kevlar meniru fungsi keratin dan tulang kompak pada cangkang kura-kura sebagai penghalang utama terhadap gaya mekanis eksternal. Yang kedua, polikarbonat. Klasifikasinya termoplastik amorf. Fungsi, lapisan luar pelindung yang transparan, tahan benturan, dan ringan. Polikarbonat memiliki struktur molekul rantai panjang dengan gugus karbonat, menjadikannya memiliki impact resistance tinggi serta tahan terhadap deformasi plastis pada suhu ruang. Dalam aplikasi helm dan pelindung wajah, polikarbonat digunakan sebagai material keras fleksibel yang dapat mendistribusikan tegangan benturan. Ini berfungsi analog dengan skewed cangkang kura-kura yang merupakan plat keratin keras yang mendistribusikan tekanan secara merata ke bawah. Yang ketiga, carbon fiber reinforced polymer. Klasifikasinya komposit polimer termoplastik atau termoset diperkuat serat karbon, yang fungsinya komponen struktural pelindung ringan dengan kekakuan dan kekuatan tinggi.
Carbon fiber reinforced polymer memiliki rasio kekuatan terhadap berat atau specific strength dan modulus spesifik yang tinggi dibandingkan baja. Komposit ini terdiri dari serat karbon atau karakteristik anisotropik dan resin matrix atau epoksi atau termoplastik, menciptakan sistem material berlapis yang meniru struktur multilayer pada tulang kura-kura. Struktur ini memungkinkan adaptasi terhadap beban dinamis serupa dengan tulang spons di bagian dalam cangkang kura-kura yang menyerap energi mekanis. Yang keempat ada EVAFOAM atau ethylene vinyl acid. Klasifikasinya polimer copolymer termoplastik sel tertutup yang berfungsi lapisan menyerap energi benturan atau cold shock absorb. EVAFOAM memiliki struktur mikroseluler yang mampu mendispersikan dan menyerap energi kinetik melalui deformasi elastoplastik. Modul ionnya yang rendah, biasanya kurang dari 10 MPa atau megapascal, memungkinkan fungsi peredaman efektif saat terjadi impact tinggi. Dalam desain bioinspiratif, EVAFOAM meniru jaringan spons tulang kura-kura yang berperan sebagai peredam getaran dan penyebaran tekanan internal. Yang kelima ada D30, Smart Non-Newtonian Polymer. Klasifikasinya material polimer thixotropik non-Newtonian. Fungsinya pelindung fleksibel yang mengeras saat benturan. D30 adalah material dengan viskositas adaptif yang berubah dari lunak menjadi kaku saat menerima benturan tinggi tanpa mengorbankan kenyamanan gerak. Ini mengintimidasi respon dinamis jaringan lunak kura-kura yang tetap saat istirahat namun mengeraskan pelindungan saat terjadi ancaman fisik. Yang keenam, TPU atau thermoplastic polyuternen. Klasifikasinya elastomer thermoplastik fleksibel yang berfungsi komponen sambungan antar modul atau struktur bioinspiratif. TPU digunakan pada bagian fleksibel atau sambungan antar panel yang alat pelindung sifatnya yang elastis dan tahan abrasi menjadikannya ideal sebagai ligamen buatan. Dalam sistem modular, dalam analogi kura-kura, TPU menunjukkan sambungan tulang-tulang cangkang yang bersifat semi-fleksibel, memungkinkan sedikit gerakan mikro sambil mempertahankan struktur keseluruhan. Ini adalah contoh desain alatnya, bisa dilihat. Ada helm yang terbuat dari cangkang kura-kura dan ada pelindung badan atau rompi anti peluru. Dan sini ada bagian-bagiannya. Ini ada gambar ilustrasinya dan ini ada bentuk nyatanya. Kesimpulan yang kita dapat dari bioinspiratif yang terinspirasi dari cangkang kura-kura adalah cangkang kura-kura merepresentasikan sistem proteksi biologis yang sangat efisien. Hasil evolusi jutaan tahun untuk melindungi organisme dari ancaman eksternal. Struktur ini secara fungsional terdiri dari konfigurasi berlapis antara jaringan keras, tulang dan keratin, dan jaringan elastis, tulang spons dan jaringan lunak. Yang tersusun dalam bentuk geometri lengkung untuk mengoptimalkan distribusi tegangan dan absorpsi energi. Cangkang tersebut juga menampilkan fitur sambungan struktural antar tulang yang memperkuat ketahanan mekanik sekaligus memungkinkan fleksibilitas mikro. Prinsip-prinsip tersebut telah menjadi dasar dalam pengembangan alat pelindung bioinspiratif yang secara sistematik mereplikasi fitur struktural dan fungsional cangkang kura-kura ke dalam konteks rekayasa. Pendekatan ini mengintegrasi desain geometri kubah, pemilihan material berlapis atau komposit keras dan penyerap energi, serta modul sambungan adaptif yang menciptakan sistem protektif yang ringan, kuat, dan ergonomis. Pemanfaatan material modern seperti Kevlar, aramid, polikarbonat, carbon fiber reinforced, dan EVAFOAM menunjukkan kesesuaian antara kebutuhan teknis dengan karakteristik biologis yang ditiru.
Material-material tersebut dipilih berdasarkan sifat mekanis spesifik seperti modulus elastisitas tinggi, ketahanan terhadap impact, serta kapasitas redaman energi dinamis. Dengan demikian, implementasi bioinspirasi dari cangkang kura-kura dalam perencanaan alat pelindung tidak hanya menghasilkan peningkatan reformasi proteksi, tetapi juga memperkenalkan paradigma baru dalam desain struktural, yaitu perpaduan antara efisiensi biologis dan optimalisasi rekayasa material. Hal ini membuka peluang luas dalam pengembangan alat pelindung pada berbagai sektor seperti militer, olahraga, medis, dan industri berat, yang menuntut kombinasi antara kekuatan, fleksibilitas, dan kenyamanan penggunaan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.